Untuk kita pulang ke kampung akhirat, kita butuh bekal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa pulang ke sana adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa pulang ke sana adalah ketakwaan. Terlebih Allah juga menjadikan takwa ini sebagai wasilah untuk mudahnya hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya solusi dari setiap problematika hidup yang dia rasakan. Dan Allah kemudian akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusan-urusan yang mudah. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan juga melipat gandakan pahala baginya. Maka hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak pada hadirin dan kita semua, mari kita untuk tidak lelah senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa itu hadirin artinya adalah rasa takut kepada Allah, yang mana takut itu mendorong kita untuk taat kepadanya, taat dalam menjalani setiap perintahnya, juga taat untuk kita mau meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas kita. Sehingga semoga dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita terarah, hati kita tenang, dan akhir dari perjalanan kita adalah kebahagiaan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tanya kepada siapapun tentang sesuatu yang paling dia cari dalam hidup ini, atau apa cita-cita yang paling dia kejar siang dan malam, pasti mereka menjawabnya kebahagiaan. Coba kita lihat orang-orang yang rela berpanas-panasan di ladang, bekerja keras, menelan lelah dan letih setiap hari, atau mereka yang pergi pagi pulang sore, bahkan tidak sempat untuk bercengkrama dengan keluarganya. Untuk apa itu semua? Kalau bukan karena mereka menginginkan bahagia. Namun hadirin, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian mereka benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari? Atau justru yang mereka kejar selama ini hanyalah kesenangan yang semu? Hadirin, jika kita ingin jujur, bukankah sebenarnya kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan yang adanya di dalam hati? Yang itu artinya adalah ketenangan jiwa, dada yang lapar, yang mana itu semua tidak mungkin dapat dibeli dengan uang, tidak juga diwariskan oleh orang tua. Kenapa? Karena hati di mana kebahagiaan itu berada adalah milik Allah. Termasuk juga raga kita adalah milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Maka ketika kita tahu bahwa hati yang ingin kita bahagiakan ini adalah milik Allah, maka caranya pun harus dengan petunjuk Allah, dengan merasa penuh kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips kepada kita agar kita menjadi insan-insan yang berbahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama adalah menerima Islam dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya petunjuk, Allah pasti akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Para ulama menyebutkan bahwa syarhus sadr, lapang dada, itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Sehingga dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebahagiaan dengan Islam, itu artinya orang yang menerima Islam dengan sepenuhnya, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Kenapa demikian hadir?
Karena Islam diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk membahagiakan kita, bukan untuk memberatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Terlebih Allah juga mengatur di dalam Islam dengan aturan yang sedemikian rupa, yang semuanya itu ditujukan untuk kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana hubungan kita seharusnya dengan Allah. Mengatur juga bagaimana kita harus berakhlak baik dengan sesama. Mengatur juga bagaimana kita harus mampu untuk mengelola diri sendiri, untuk sabar, untuk qanaah, untuk menghadapi kekecewaan. Yang itu semua adalah faktor-faktor kita bisa bahagia. Yang pada intinya hadir, semakin dalam kita mempelajari Islam, maka semakin mudah kita untuk bahagia. Maka pelajarilah Islam, amalkanlah Islam, kemudian tadabburilah isi Islam, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Kemudian tips yang kedua adalah iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kehidupan yang membahagiakan. Dalam ayat ini, kunci bahagianya ada dua, iman dan amal soleh. Iman itu bisa menenangkan hati, dan amal soleh dapat menguatkan jiwa. Hadirin, lihatlah Bilal bin Rabah. Beliau disiksa setiap hari di padang pasir, namun dia tetap tenang mengucapkan ahadun ahad, karena memang hatinya sudah diliputi dengan rasa keimanan. Lihat pula Nabi Ayyub alaihissalam, beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan dan penyakit, namun dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kenapa? Karena memang hatinya sudah yakin dengan Allah, hatinya sudah takwa kepada Allah. Maka hadirin, jika Anda sekalian menginginkan kebahagiaan, maka bahagialah sekarang. Tidak perlu tunggu kaya dulu, punya jabatan terlebih dahulu, atau punya istri, punya keturunan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kita cari itu adanya di dalam hati, bukan di dalam pernak-pernik. Maka pelajarilah Islam, kemudian berusaha untuk memiliki keimanan yang kuat, beramal soleh, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita untuk di dunia maupun di akhirat.